نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun Masehi, dan biasanya di penghujung tahun Masehi ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin mereka bertasyabuh menyerupai orang-orang kafirin dalam menyambut pergantian tahun. Maka di sini insyaallah taala khatib akan menerangkan beberapa contoh yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita ketika menjelang pergantian tahun, dan hal-hal yang mungkar yang terjadi di sana yang perlu khatib ingatkan agar jangan sampai hal tersebut dilakukan, yang mana hal tersebut dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pergantian tahun seperti yang terjadi, yakni sebagian saudara-saudara kita ada yang mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang di luar kita, selamat terhadap hari raya orang-orang kafir ya. Contoh misalnya mengucapkan selamat Natal. Sudah maklum dan para ulama telah menegaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafirin ya, maka sebenarnya di dalamnya terdapat takrir,
Di dalamnya terdapat pengakuan, persetujuan, dan dukungan. Maka oleh karenanya para ulama melarang hal itu, melarang mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafirin, ya, di mana mereka memperingati hari tersebut dengan anggapan bahwa lahir anak Tuhan. Padahal akidah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita. Maka ketika seorang, ya, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, memperingati kelahiran anak Tuhan katanya, ya, sama saja tidak mengingkari, sama saja memberikan dukungan dan membuat mereka tetap terus di atas penyimpangan seperti ini. Maka para ulama, ya, mereka mengharamkan yang namanya mengucapkan, ya, apalagi ikut hadir dalam peringatan mereka. Jelas hukumnya lebih haram lagi. Kita saja kalau misalnya ada orang melakukan kemaksiatan di tengah-tengah kita, ada yang main judi, ada yang meminum minuman keras, ya, kemudian kita lewat di sampingnya, pantas tidak kita mengucapkan selamat bermain judi, selamat mengkonsumsi minuman keras? Tidak pantas. Ada yang lagi pacaran, selamat pacaran, ya, ini sama saja tidak mengingkari. Padahal sikap seorang muslim terhadap kemungkaran, baik kemungkaran masalah akidah maupun ibadah maupun muamalah maupun akhlak, adalah mengingkari. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran hal yang bertentangan dengan Islam, baik akidah yang bertentangan dengan Islam, baik akhlak yang bertentangan dengan Islam, atau berbagai macam kemaksiatan, hendaknya dia ingkari dengan tangan kalau dia punya kekuasaan. Kalau nggak mampu dengan lisan, dinasehati, diingatkan. Kalau nggak mampu juga dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Kalau kita mengingkari tidak, bahkan memberikan dukungan, mengucapkan selamat, ini dipermasalahkan keimanan kita, ya. Padahal minimal harus ada pengingkaran meskipun dalam hati, ya. Lebih bagus lagi dengan memberikan nasihat dengan lisan dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan hukumnya haram, ya, mengucapkan selamat Natal, ya, terhadap hari raya orang-orang kafirin. Dan ini adalah, yakni telah disepakati oleh para ulama yang betul-betul rabbani, yang mengamalkan agamanya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, menjelang pergantian tahun. Kalau kita perhatikan, banyak sebagian saudara-saudara kita memperingati pergantian tahun seperti orang-orang kafirin memperingati dan menyambutnya. Di antara mereka, di malam hari pergantian tahun, mereka bergadang menunggu pergantian tahun, ya. Jam 00 berlalu, masuk ke hari berikutnya, bergadang untuk menyambut. Yang kedua, setelah berganti hari ke hari berikutnya, di antara mereka ada yang meniup trompet, di antara mereka ada juga yang memainkan petasan, ya. Di antara mereka juga ada yang pawai motor dan dikeraskan knalpotnya, suara knalpotnya, ya. Di antara mereka juga ada yang di malam harinya mengadakan panggung hiburan sampai mungkin pagi hari, ya. Sekarang coba kita lihat perbuatan-perbuatan ini dari sisi syariat, ya. Pertama, ya, bergadang sampai nunggu tibanya pergantian hari, ya. Ini di dalamnya terdapat tasyabuh
menyerupai orang-orang kafirin. Ya. Dan ini bukan tahun kita, bukan kalender kita, tahun kita Hijriyah. Ya. Yang kita diperintahkan menggunakannya, menjadikan bulan sebagai tanda pergantian, yakni bulan dan tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan, apa faedah Allah Subhanahu wa taala adakan hilal, bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas. Itu sebagai waktu buat manusia. Allah jadikan bulan sebagai sandaran pergantian hari, pergantian bulan. Maka coba rujuk ke sini. Ya. Karena dengan kita mengetahui pergantian hari dengan melihat kepada bulan, yang mana syariat ini merujuk kepadanya. Ada syariat puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah, enggak merujuk kepada bulan yakni kalender Masehi. Ada syariat puasa Syawal, ada syariat puasa Muharram tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura, ada puasa Arafah, yang ini semua merujuk kepada kalender Hijriyah. Maka jangan sampai seorang muslim di rumah nggak ada kalender Hijriyah, yang ada kalender Masehi, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Harus ada. Kalau cari kalender, pilih yang di sana membuat kalender Hijriyah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan kalender kita, bukan tahun pergantian tahun baru kita. Ya. Kalau kita Hijriyah, meskipun tidak disyariatkan memperingati akhir tahun juga pergantian Hijriyah, tidak ada. Ini yang pertama, menunggu sampai tiba pergantian hari. Ini tasyabuh dengan orang-orang kafirin. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka jangan kita ikut-ikutan memperingati pergantian hari dengan bergadang. Yang kedua, dapat mengakibatkan kita meninggalkan amalan yang utama. Kesiangan, tidak melakukan sholat malam, atau kesiangan sholat subuhnya, tidak melakukan sholat subuh berjamaah, sia-sia. Padahal Nabi SAW nggak suka bergadang, nggak suka sampai tidur larut malam, karena beliau ingin bisa sholat malam dan agar dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sehingga kita menyelisihi sunnah Nabi SAW dengan bergadang sampai larut malam, ngikutin orang-orang kafirin. Ya. Ini yang atau penyimpangan yang pertama. Yang kedua, setelah berganti hari, sebagian saudara-saudara kita meniup trompet, ya, di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Kita lihat, ya, orang pada istirahat, kemudian kita berisik. Ini nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, man salimal muslimuna al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sempurna, yang baik adalah orang yang dapat menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain. Meniup trompet nggak jaga lisan, mulutnya. Ya. Ketika orang-orang pada istirahat, mengganggu. Ya. Jadi hukumnya haram. Di samping itu, trompet juga adalah, ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai, yakni untuk mengajak orang-orang ibadah. Orang-orang Yahudi menggunakan trompet. Maka Nabi SAW nggak suka. Ya, ketika di zaman Nabi SAW sebagian sahabat mengusulkan untuk manggil orang, bagaimana dengan trompet seperti orang-orang Yahudi? Nabi SAW nggak suka. Bagaimana kalau menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani? Nabi SAW juga nggak suka, menolaknya. Mengapa kita suka terhadap sesuatu yang Nabi SAW nggak suka? Sedangkan kita ngaku cinta sama Nabi SAW. Kalau kita betul-betul cinta sama Nabi SAW, jangan menggunakan trompet, meniup, dan mengikuti orang-orang kafir ketika pergantian hari kemudian meniup trompet. Ya, itu ngikutin orang-orang Yahudi. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga, yakni yang lebih keras lagi, mengganggu orang lain, menyalakan petasan di malam hari ketika orang-orang pada tidur, mengganggu. Padahal Nabi SAW bersabda, la yu'min, tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Qila man ya Rasulullah, ditanya siapa wahai Rasulullah?
Beliau bersabda, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya nggak aman dari gangguannya karena suka berisik, ngeganggu saudaranya ketika istirahat, ya, nyalakan petasan misalnya di malam hari, ya. Bahkan Nabi SAW saja ketika ada sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma di malam hari, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat malam dengan suara agak pelan sekali, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat malam keras suaranya. Kemudian di pagi hari keduanya bertemu dengan Nabi SAW. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa tadi malam beliau melewati rumah beliau dan mendengar Abu Bakar sedang sholat malam membaca Al-Quran, ya, dalam sholat tersebut, dan suara terlalu kecil. Nabi SAW katakan, angkat sedikit suara. Alasannya apa terlalu kecil? Kata Abu Bakar, saya cukup bermunajat kepada Allah saja. Angkat sedikit suara, ya. Sedangkan Umar keras teriak, agak keras suaranya sampai terdengar ke luar, ke tetangganya. Ditanya sebabnya apa? Kata Umar bin Khattab, maksud saya untuk mengusir setan. Maka Nabi SAW perintahkan, rendahkan suara. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh mengganggu orang lain dengan suara keras, dan bahwa yang dikeraskan kepada lingkungan, kepada tetangga, kepada masyarakat hanyalah adzan. Karena memang adzan untuk mengajak manusia untuk sholat. Adapun selainnya maka hendaknya dipelankan agar tidak mengganggu orang lain. Apalagi dengan suara petasan, membuat orang yang lagi tidur langsung kaget. Ya, ini tidak dibolehkan. Ini di dalamnya sudah tasyabuh, mengganggu orang lain, dan dalam petasan sendiri pun terdapat menyia-nyiakan harta. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha karihalakum kila waqal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Sesungguhnya Allah enggak suka asal menyampaikan, enggak suka kathratas su'al, meminta-minta, juga wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa yang lebih menyia-nyiakan ketika seorang membeli, ya, yakni mengeluarkan hartanya untuk membeli petasan yang kemudian dibakar, ya. Maka orang tua jangan kasih uang kepada anaknya yang tahu bahwa anaknya nanti akan gunakan buat beli petasan, ya. Kita kasih syarat kalau mau ngasih uang pada, yakni akhir tahun, bahwa uang ini tidak untuk beli petasan. Kalau buat beli petasan, ayah nggak akan kasih. Harus seperti itu, ya. Di dalamnya mengganggu orang lain, membahayakan diri dan orang lain, dan menyia-nyiakan harta. Kemudian ada lagi yang pada malam harinya dengan melakukan pawai motor, ya, kemudian dia keraskan suara knalpotnya di malam hari ketika orang-orang pada tidur, juga sama mengganggu, ya, mengganggu orang lain. Nabi SAW katakan, la yu'min, enggak beriman, tidak sempurna keimanan seorang kalau tetangganya enggak aman dari gangguannya, ya. Dan sebagian saudara-saudara kita juga sama, ketika mengendarai motor, ya, knalpotnya sengaja dikerasin. Ini mengganggu, tidak boleh. Apalagi di malam hari ketika orang-orang pada tidur, ya. Di dalamnya sudah tasyabuh, menyerupai orang-orang kafirin, mengganggu orang lain, dan menyerupai orang-orang kafirin memperingati tahun baru, ya. Sehingga dengan demikian maka memperingati semacam ini di dalamnya terdapat kemungkaran dan tidak dibenarkan atau hukumnya haram, karena terdapat hal-hal tadi yang melanggar syariat Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk hal yang mungkar lainnya yang sering terjadi juga ketika pergantian tahun, di samping, ya, bergadang sampai larut malam menunggu pergantian hari atau tahun,
kemudian menyalakan petasan, meniup terompet, mengadakan pawai motor, kemudian mengeraskan suara knalpot, ya. Sebagian saudara-saudara kita juga mengikuti orang-orang kafirin mengadakan panggung hiburan besar-besaran, di mana di sana mereka mengeluarkan uang yang banyak, kemudian menghadirkan wanita yang memamerkan aurat, ya. Dan sudah maklum banyak sekali kemungkaran yang terjadi di sini, ya. Dilakukan sampai mungkin menjelang pagi, membuat orang-orang pada kesiangan. Yang kedua juga menghadirkan wanita yang memamerkan aurat. Nggak ada yang sampai menutup aurat di depan manusia, wanita dipamerkan kemudian tertutup auratnya, tidak. Bahkan dicari wanita yang paling di samping cantik, kemudian fisiknya dan pakaiannya paling minim, ya. Maka mereka yang membiayai, yang menjadi panitia, sama dosanya, sama dosanya. Dan termasuk mengikuti jalan setan dan berusaha menjatuhkan manusia ke dalam maksiat, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang yang senang perbuatan maksiat itu terjadi di tengah-tengah kaum mukmin, mereka akan memperoleh azab di dunia dan di akhirat. Kamu nggak tahu, Allah tahu, kamu nggak tahu apa yang akan mereka terima. Maka jangan kita bantu untuk kegiatan tersebut, untuk menghadirkan artis untuk bayar sampai mungkin jutaan atau puluhan juta, ya. Artis yang merusak masyarakat dibayar mahal, tapi guru ustadz yang berusaha memperbaiki masyarakat, ya dihargai murah, ya. Ini terbalik, keadaan yang terbalik. Di samping itu sering juga terjadi, di samping bergadang di malam itu sampai pagi, orang-orang bangunnya kesiangan, banyak yang meninggalkan sholat subuh, padahal meninggalkan sholat hukumnya dosa sangat besar sekali, ya. Pun terjadi yang namanya pacaran, di sana sini mojok, ya, laki perempuan berduaan. Yang Nabi SAW sabdakan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ada setan di situ ketiganya, yang akan bisikin, yang mengajaknya berbuat maksiat, ya. Bukan hanya itu, bersentuhan lagi, jelas. Yang Nabi SAW sabdakan, la yut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa mar'atan la tahillulah. Sungguh ditusuknya kepala kalian dengan pasak paku itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Berkumpul di situ berbagai macam kemaksiatan. Belum lagi ada togel, misalnya judi di situ. Sudah sempurnalah kemaksiatan di situ. Ini semua yang membuat, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, Allah bisa kirimkan musibah dari atas langit atau dari bawah bumi atau dengan berbagai macam cara. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah, Allah berkuasa menimpakan hukuman kepada kalian dari atas langit dengan hujan yang tidak kunjung henti membuat kebanjiran, atau dengan angin yang berhembus kencang yang membuat berantakan rumah, barang-barang, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu dengan menjadikan gempa bumi, tanah longsor, au yalbisakum syi'a, atau mempertemukan kalian lagi dengan musuh yang kemudian merebut apa yang kalian miliki, dijajah kembali, bisa. Yang tadinya kita sudah merdeka kembali dijajah lagi, bisa. Allah berkuasa. Maka hindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sadar dan kembali mau taat setelah datang musibah, ya. Baru kita sadar, kita ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Jangan sampai kita menunggu kita dapat musibah baru sadar, ya. Inilah mungkin beberapa hal yang sering terjadi. Khatib ingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Orang beriman, dia akan dapat mengambil pelajaran dari manfaat yang disampaikan. Dia kemudian berhenti dan tidak melakukan. Karena kalau tidak diingatkan, ya,
kembali lagi perbuatan ini dilakukan dan akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datang musibah di sana sini. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu kaum, satu negeri, satu kampung beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan berikan keberkahan. Tapi kalau kita malah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, yang ada bukan keberkahan, yang ada adalah hukuman, peringatan, teguran dan azab. Wal iyadzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, bimbingannya agar kita dapat menjauhi perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya juga agar Dia memberikan kita taufik juga untuk mendatangi perkara-perkara yang dicintainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.